Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang berbahagia, ada satu pertanyaan yang luar biasa. Siapa yang disebut manusia yang bahagia itu? Jawabannya adalah as'adun nasi man lahu qalbun alimun. Bahwa manusia yang paling bahagia adalah manusia yang memiliki hati yang alim. Hati yang alim dimiliki oleh seseorang tentu melalui proses yang panjang. Ada loh yang sudah belajar agama bertahun-tahun tetapi kemudian hatinya masih sangat keras sekali untuk menerima kebenaran. Maka manusia yang paling bahagia adalah manusia yang memiliki hati yang alim. Kalau dia mau berbuat salah, hatinya merasa malu karena melakukan kesalahan. Kalau dia anugerahi oleh Allah dengan kenikmatan, maka hatinya akan selalu bersyukur atas apa yang diterimanya. Kalau kemudian Allah memberinya ujian, maka hatinya akan menerima dengan baik bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah merupakan bagian dari qadar Allah yang diberikan kepadanya. Tentu hati yang sedemikian ini terbentuk melalui proses yang panjang. Kadang-kadang kita perlu ngaji kepada guru-guru kita yang alim, yang kenyang pengalaman hidup. Maka satu hal yang harus kita lakukan, kalau kita ini memiliki hati yang sedang tidak enak rasanya, mari kita sowan kepada para alim ulama, kepada para kiai, mendengarkan nasihat. Harapannya hati kita mudah-mudahan menjadi hati yang alim, yang bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan. Dengan demikian hati kita akan menjadi bahagia. Wabadanun sabirun. Manusia yang bahagia adalah manusia yang memiliki badan yang sabar. Sabar menghadapi kehidupan. Orang yang tidak pandai bersyukur itu kadang-kadang oleh Allah diberikan rezeki yang kadang diperoleh dengan cara harus memeras keringat. Maka keringat yang keluar karena bekerja mencari ridho Allah itu adalah bagian dari tanda-tanda manusia yang bahagia. Tidak jarang kita jumpai saudara-saudara kita yang bekerja di kebun maupun di sawah maupun bekerja di ladang, yang kalau kita melihatnya itu tidak tega. Karena apa? Keringatnya keluar bercucuran, tapi mereka memiliki perasaan yang bahagia karena bisa bekerja mencari rezeki Allah yang halal. Walaupun keringatnya keluar tidak karu-karuan begitu ya, saking kerasnya bekerja. Di bawah terik matahari, orang ini mencangkul, maka kemudian badannya kepanasan, tapi dia bahagia, bisa merasakan nikmatnya mencari rezeki yang halal. Saudara-saudara kita yang bekerja di bangunan misalnya, mensyukuri mendapatkan rezeki yang halal dengan bekerja sebagai kuli bangunan, walaupun keringatnya deras mengucur, tetap bersyukur. Karena apa? Memiliki badan yang sabar untuk mencari rezeki Allah yang halal. Nah, ada juga guru-guru yang mungkin kalau dilihat dari gajinya tidak begitu banyak diterima setiap bulannya, tapi pekerjaan itu dinikmatinya walaupun harus berjalan mungkin berjam-jam. Bahkan ada cerita seorang guru yang bekerja di sebuah pulau terpencil. Dia harus mengayuh perahu
untuk menjadi guru di satu pulau kecil itu kurang lebih setiap hari perjalanan berangkat 1,5 jam, pulang satu setengah jam. Berarti kurang lebih perjalanan 3 jam. Gajinya tidak seberapa, tetapi memiliki badan yang sabar, diajak untuk berjuang, maka ada nikmat yang membahagiakan ketika pekerjaan itu dinikmati. Maka badan yang sabar mengikuti perjuangan seseorang, ini adalah tanda-tanda dari manusia yang bahagia. Yang ketiga, wa qanaatun bima fil yadi. Manusia yang bahagia adalah manusia yang bisa menerima rizki Allah yang diperoleh di tangannya. Jadi misalnya hari ini kita sedang melakukan pekerjaan, kita mendapatkan upah tidak begitu banyak, cukup untuk hidup satu hari. Maka orang yang bisa mensyukuri atas rezeki yang walaupun hanya cukup untuk makan sehari, maka dia akan bahagia. Besok ya kita pikir besok lagi begitu. Berbanding dengan orang yang serakah, yang memiliki hati yang tidak tenang, dia selalu akan berpikiran begini. Kalau saya mendapatkan uang yang hanya saya cukup untuk hidup satu hari, besok saya mau mencari apa lagi, kan begitu. Tapi orang-orang yang bahagia, yang memiliki hati yang alim, dia akan berpikiran apa yang terjadi hari ini disyukuri, apa yang akan datang di masa besok yang akan datang ya kita pikirkan besok lagi, kira-kira seperti itu. Maka bersyukur bagi kita semua yang Allah menganugerahkan kepada kita hati yang alim, tubuh yang sehat. Walaupun kita ini capek bekerja karena mencari rezekinya Allah, tidak masalah. Ini tentu akan membahagiakan bagi kita semua kalau kita bisa bercapek-capek menikmati kerja keras karena mencari rezekinya Allah. Maka seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa ada ujian. Maka seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan, asal kita niatkan bahwa itu untuk mencari rezekinya Allah, pasti di kemudian hari Allah akan memberikan jalan bagi kita semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Maka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita yang telah mengatur kehidupan bagi kita semuanya. Bekerja apapun dimanapun itu tidak ada persoalan. Maka dengan demikian kita akan menjadi manusia yang bahagia. Jangan lupa bahagia. Kenapa? Kehidupan kita sejatinya sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan itu dengan senang hati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan atas rezeki yang kita terima. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'ala sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asma'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.